Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu proyek studi kelayakan pada perusahaan pendirian usaha di Sipi Pecandu Aroma. Kami kelompok 11 beranggotakan Dini Panca, kemudian saya sendiri Reta Damayola, dan juga Ginan Mardiana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Ibu Dini, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Industri kopi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di penjuru dunia. Minuman kopi tidak hanya menjadi pilihan favorit untuk memulai hari, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan budaya kafe yang semakin berkembang. Ada latar belakang. Kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan yang peranannya cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari tingginya produksi kopi di Indonesia yang termasuk ke dalam produsen kopi keempat di dunia. Tujuan dari pembuatan studi kelayakan bisnis ini dimaksudkan untuk menilai kelayakan suatu usaha yang ingin dan atau sedang dijalankan. Perusahaan benchmark, yaitu CV Trianom Argotexture, didirikan pada tahun 2016 oleh 3 orang pendiri, diantaranya ada Kang Tegar, Kang Sugiharto, dan Kang Sanding. Perusahaan ini bergerak di industri kopi yang mereka bilang dari hulu ke hilir. Pemasaran, yaitu CV Trianom memasarkan produknya secara langsung dan juga melalui marketplace di Facebook. Selanjutnya ada aspek operasional. Pada aspek ini, di CP Trianom untuk proses produksinya itu mereka adalah green bean coffee atau biji kopi hijau. Untuk proses produksinya sendiri, yang pertama yaitu pengumpulan biji kopi. Kemudian biji kopi yang telah dikumpulkan dimasukkan ke dalam wadah besar yang berisikan air bersih. Kemudian biji kopinya direndam dengan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah itu, biji kopi yang telah terkelupas dari kulitnya akan dipisahkan dengan biji kopi yang belum terlepas dari kulitnya. Untuk biji kopi yang belum terlepas dari kulitnya, itu akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu fermentasi, yang ditambahkan dengan zat natrium hidroksida. Kemudian setelah itu, biji kopi yang telah direndam dan telah mengelupas dari kulitnya akan memasuki proses pengeringan. Setelah melakukan proses pengeringan, biji kopi siap untuk di-packaging. Pun aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia, yaitu ada visi dan misi dari perusahaan benchmark. Visi dari perusahaan menjadi pelopor dalam industri distribusi kopi. Misi dari perusahaan yaitu CV Trianom Argotexture adalah produsen dan supplier kopi terbaik dari Tanah Sunda. Aspek keuangan ada dari jenis investasi. Total dari jenis investasi yaitu 2.862.575.000 rupiah. Total modal kerja operasi yaitu senilai 3.328.689.375 rupiah. Harga pokok produksi yaitu 3.087.824.375 rupiah. Harga pokok penjualan per unit sekitar Rp30.878. Dan untuk harga jualnya Rp70.000, laba per unitnya
Rp39.122 dan laba per unitnya yaitu 56%. Dan untuk laba bersihnya ada di angka 3.652.954.072 rupiah. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pendirian perusahaan Sipi Pecandu Aroma. Sipi Pecandu Aroma ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan biji kopi. Untuk Sipi Pecandu Aroma ini didirikan oleh 3 anak muda, yaitu Reta Damayola, Dini Panca, dan juga Ginan Mardiana. Untuk Sipi Pecandu Aroma ini itu berfokus pada proses pengelolaan buah kopi, yaitu cherry bean, hingga menjadi kopi panggang atau roast bean. Nah, untuk di bagian aspek pemasarannya sendiri di Sipi Pecandu Aroma, yaitu ada peramalan permintaan dan juga kapasitas produksi. Untuk tahun 2024, itu peramalan permintaan sekitar 800 kg, dan untuk kapasitas produksinya mencapai 1000 kg. Kemudian pada aspek operasionalnya, ini adalah gambar untuk produk yang sedang dipanggang atau roast bean. Kemudian di sebelah sini ada diagram alirnya, yaitu di mana dimulai dari pemetikan biji kopi, kemudian sertifikasi antara biji yang layak dan juga biji yang rusak. Kemudian masuk ke pengeringan, lanjut ke gradin, lanjut ke sertifikasi yang kedua, kemudian di roasting, dan yang terakhir adalah pengemasan. Selanjutnya ada aspek manajemen bisnis dan juga sumber daya manusia. Untuk visi perusahaan dari Sipi Pecandu Aroma, yaitu menjadi pemimpin dalam produksi biji kopi dengan pilihan pertama bagi konsumen. Untuk misinya adalah penggunaan teknologi modern dan juga proses produksi yang efektif sehingga menciptakan kualitas produk yang tinggi dan juga berkelanjutan. Untuk di aspek keuangannya sendiri, ada di modal investasinya pada tahun 2023 dengan total modal investasi yaitu 69.890.000. Kemudian di modal kerja operasionalnya di tahun 2023 mencapai Rp91.981.250. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Di tahun 2023 mencapai Rp38.621.250. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualannya adalah Rp38.621.250 dengan kapasitas produksi pada tahun pertama pada tahun ke-0 atau tahun 2023 adalah 800 kg. Sehingga dapat harga pokok penjualan per unitnya adalah Rp48.277 dengan harga jual Rp150.000. Sehingga dapat laba bersih per unitnya adalah 68%. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di tahun ke-0 atau tahun 2023 untuk penjualan bersihnya adalah Rp81.378.750. Kemudian ada potongan-potongan biaya yang lain, sehingga biaya penyusutan aset non-produksinya adalah Rp4.260.000. Sehingga dapat laba bersihnya sekitar Rp57.728.656. Selanjutnya ada laporan arus kas. Untuk laba bersihnya adalah Rp57.728.656. Kemudian ada kas bersih dari aktivasi operasional, itu Rp53.468.656. Dengan total pinjaman bank 50 juta dan kas awal periode 30 juta. Sehingga kas akhir periodenya adalah Rp133.468.656. Kemudian selanjutnya adalah laporan posisi keuangan dengan total aset lancar Rp133.468.656. Kemudian total aset tetapnya adalah Rp191.032.000
Rp4.406. Sehingga total dari liabilitas dan juga ekuitasnya adalah Rp291.032.406. Sehingga untuk VV-nya itu bisa kembali di tahun ketiga. Lebih tepatnya adalah 3 tahun 1 bulan. Dan untuk profitabilitas indeksnya dengan asumsi bunga terendahnya adalah 14%, itu di angka 1,85. Nah, ini dikatakan layak karena PI-nya di atas 1. Selanjutnya ada net present value. Ada NPV-nya itu di Rp369.554.628. Sedangkan untuk NPV negatifnya itu di minus Rp135.950.255. Sehingga didapat untuk IRR-nya dengan rumus bunga rendah ditambah NPV pada bunga rendah dibagi NPV pada bunga rendah dikurang NPV pada bunga tinggi. Sehingga didapat untuk IRR-nya sendiri adalah 25,70%. Dan ini dikatakan layak. Kenapa? Karena nilai ini itu berada di atas bunga terendah, tapi di bawah bunga tertinggi. Jadi untuk usaha di CV pecandu aroma ini dikatakan layak karena IRR-nya berada di rentan bunga terendah dan juga bunga tertinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ginan, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT pemasaran. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga jual terjangkau. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu kapasitas permintaan belum semuanya terhandle dengan baik. Yang ketiga ada opportunity atau peluang, yaitu memanfaatkan platform media sosial yang ada. Yang keempat ada threat atau ancaman, yaitu adanya persaingan yang sejenis. Jadi kesimpulannya dari aspek pemasaran, yaitu dilihat dari analisis pasar, bahwa kapasitas produksi perusahaan belum bisa memenuhi permintaan pasar. Hal ini dikarenakan perusahaan belum memiliki teknologi yang mendukung dan stok barang yang masih terbatas. Sehingga perusahaan dengan terpaksa sering menolak permintaan pesanan pelanggan. Dari aspek operasional, yaitu tingkat efisiensi produk kopi roasted bean ini sangat baik karena mencapai 100%. Karena perusahaan membuat produk tidak melebihi batas produk yang sanggup dibuat oleh teknologi atau SDM-nya. Dari aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia, yaitu perusahaan akan melakukan sistem rekrutmen dan seleksi dalam usaha kopi Green Bean ini menggunakan sistem rekrutmen sumber internal dan eksternal. Keuangan, yaitu ditinjau dari laporan keuangan dan proyeksi untuk 5 tahun ke depan, bahwa laba perusahaan CP Pecandu Aroma terus meningkat. Setelah dihitung berdasarkan kelayakan investasi dengan menggunakan metode NPV, IRR, PI, payback periode, dan rasio-rasio keuangan seperti rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan layak untuk dikembangkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ginan dan juga Saudari Dini. Jadi, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan di perusahaan CP Pecandu Aroma, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnisnya itu dikatakan layak karena dari semua aspek, lebih khususnya yaitu aspek keuangan itu memenuhi standar. Mungkin
segitu hasil dari presentasi kami dan juga hasil penelitian kami. Jika terdapat kesalahan kata ataupun sikap, mohon dimaafkan. Karena sejatinya kebenaran datangnya dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.